Mau nanya apa? Satu-satu aja. Satu-satu, coba. Apa? Pak Muhaimin Iskandar. Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Enggak, pendapat kalian sebagai pers apa itu? Artinya saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah, saya pasti tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah itu. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada. Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Tapi sejauh ini komunikasi dengan PKS dan juga Demokrat Hah? bagaimana Pak? Bagaimana? Komunikasi dengan PKS maupun Demokrat setelah rilis itu ada bagaimana Pak? Dan memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Itu ada tim yang kalian ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai, dalam hal ini representasi daripada sekaligus para ketua umum, yaitu tim 8. Ada Pak Sugeng. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Membahas apa saja Pak? Kapan itu? Tadi hari ini Pak, sore tadi. Biasa lah ngobrol sama teman, udah lama nggak jumpa. Ngobrol politik 2024 ya Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Nah, bilang kita bersyukur. Suasana tenang semuanya. Hah? Termasuk rencana duet sama Bermacam-macam soal kita bahas bersama dalam suasana ya mungkin karena udah beberapa waktu nggak ketemu ya, suasana yang hangat lah ya. Tapi terkait dengan duet Anies dan juga Caimin ini, apakah nanti akan ada deklarasi baru masuknya PKB di dalam koalisi Ya. Bangsa Persatuan? Itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya. Apakah itu dilakukan, kalaupun dilakukan di mana, kapan waktunya. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali. Ya, kabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Apakah betul Pak deklarasinya Pak? Ada saya dengar seperti itu, Apakah betul Pak? tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya. Pak Surya, Gitu ini loh. kan respon Demokrat kan Sosok tidak. Caimin sendiri gimana? Ya, Caimin kan bukan orang lama, nggak pernah dipersiapkan. Nah, ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada mempersiapkan. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah Ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk Nasdem dengan PKB saja cukup? Nah, insya Allah apa yang terbaik lah ya. Nah, kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Nah, ini kan satu ridhonya bagus. Kita nggak tahu. Mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak, atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendekatomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintahan.
Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa saja. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak peduli. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara otomatis. Nah, itu. Ya, proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu mengingatkan, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Kan jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya, Soal baik. Mas Ahaye sempat jawab bahwa di dalam Nasdem sendiri ada beberapa fraksi termasuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop sama Anda. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Paksi 1, paksi 2, paksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak maksimal sekali gitu. Dalam struktur partainya itu saya pikir lebih memudahkan untuk dipahami. Tapi kalau dikasih kiriman teleskop, nanti kita akan cek. Oke, baik. Terakhir. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul, bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan itu. Apalagi di dalam publik, kalau pertemuan dimanapun, tulisan, apa ada. Dia adik saya. Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan the rising star ke depan nantinya, harusnya. Ya, baik. Terima kasih.